Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru, yang mana di sini kami akan menyajikan informasi terbaru terkait 9 kategori guru honorer yang wajib tes CAT UNBK P3K 2023. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tes CAT UNBK-nya nanti itu akan terbagi dua Bapak Ibu ya. Ada tes CAT UNBK yang untuk P2 P3 dan ada CAT UNBK untuk pelamar umum. Tentunya hal itu berbeda ya, sebagaimana video yang kami upload sebelumnya. Jadi untuk beberapa kategori yang akan mengikuti tes CAT UNBK P3K Guru 2023, yang pertama langsung saja Bapak Ibu kami sebutkan satu persatu. Yang pertama yang akan mengikuti tes CAT UNBK yaitu adalah P2. Ya, P2. Yang pertama adalah P2 tanpa penempatan. Nah, kenapa dikatakan P2 tanpa penempatan? Kemungkinan besar pernah mengikuti observasi tapi kalah nilai atau kalah nilai observasi sehingga dikatakan P2 status TP. Nah, nantinya mekanisme tesnya nanti di seleksi P3K Guru 2023 harus mengikuti tes CAT UNBK, tapi materi soalnya itu adalah tes observasi. Materi soalnya tidak sama dengan P3K pelamar umum. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi P2 status TP. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah P2 yang tidak bisa resum ya. Oke. Atau saya singkat dengan istilah TR. Kalau yang P2 TP adalah tanpa penempatan. Nah, itu akan mengikuti CAT UNBK. Kemudian P2 TR atau tanpa resum. Nah, jadi kalau P2 yang tidak bisa resum, berarti kemarin di P3K Guru 2022 kehabisan formasi atau ijazahnya tidak ada linear dengan formasi yang tersedia, sehingga dikatakan P2 TR atau tidak resum, berarti tidak menyelesaikan pendaftaran di P3K 2022 atau tidak mengakhiri resume kemarin. Nah, nantinya kategori ini P2 tidak bisa resum maupun P2 tanpa penempatan itu akan ikut tes CAT UNBK. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah P2 pendaftar baru atau PB. Nah, jadi kalau dikatakan P2 PB adalah P2 pendaftar baru. Jadi P2 yang tidak ikut seleksi P3K 2022 kemarin atau 2021, tetapi dia adalah kategori THK 2 yang datanya itu masuk dalam database. Jadi kalau misalkan ada kategori 2 yang masuk dalam database BKN dan tidak pernah ikut seleksi P3K karena ada sesuatu hal yang menghalangi dan baru ada kesempatan di P3K Guru 2023, maka akan langsung dinobatkan sebagai P2 pelamar prioritas 2. Tetapi posisinya nanti itu Bapak Ibu adalah pendaftar baru sehingga wajib ikut tes CAT ya, CAT UNBK. Ini yang ketiga ya untuk P2 ya. Kemudian kita pindah ke P3. Nah, jadi kalau P2 ada 3 kategori yang akan ikut tes CAT UNBK: tanpa penempatan, tidak bisa resum, dan pendaftar baru. Nah, sedangkan untuk P3 Bapak Ibu yang akan ikut tes CAT UNBK adalah P3 TP ya, sama dengan P2. Ya, P3 TP berarti tanpa penempatan, berarti kalah nilai kemarin, itu wajib ikut di tes CAT UNBK. Nah, kemudian P3 berikutnya adalah P3 TR ya, atau P3 yang tidak bisa resum. Kenapa? Karena kehabisan formasi mungkin atau ijazah yang tidak linear dengan sisa formasi yang tersedia. Kemudian
P3 pendaftar baru Bapak Ibu ya. Ada namanya P3 pendaftar baru, artinya guru honorer yang mendapatkan tambahan masa kerja. Ketika P3K Guru 2023 digelar, maka masa kerjanya juga berubah menjadi lebih dari 3 tahun, sehingga bisa langsung dikategorikan sebagai pelamar P3, dari umum menjadi pelamar P3. Tetapi ingat, tetap harus mengikuti tes CAT UNBK. Nah, sudah 6 Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah 6. Kemudian berikutnya adalah pelamar umum ya. Nah, jadi pelamar umum. Nah, pelamar umum ini terdiri dari guru lulus PG, guru sekolah negeri Dapodik kurang masa kerja dari 3 tahun, dan guru swasta. Jadi kalau pelamar umum itu tes CAT UNBK-nya itu berbeda dengan tes CAT UNBK untuk P3K guru P2 dan P3 Bapak Ibu. Jadi kalau mekanisme sistem CAT UNBK untuk P2 dan P3 itu materi soalnya nanti akan menggunakan soal observasi dan menggunakan sistem observasi diri sendiri, bukan kesesuaian lagi, dan bukan lagi Capsek yang melakukan observasi. Sedangkan kalau misalkan untuk tes CAT UNBK bagi pelamar umum, nantinya itu menggunakan CAT UNBK seleksi kompetensi, yang mana seleksi kompetensi itu terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi sudah sangat jelas perbedaan CAT UNBK antara P2 dengan P3 dengan CAT UNBK P4 ya. Nah, kalau P2 dan P3 berarti menggunakan sistem observasi soalnya. Soalnya itu bukan sosiokultural, manajerial, wawancara. Jadi tidak ada seperti itu. Sedangkan kalau P4 betul-betul pengetahuan umum, mulai dari kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, wawancara, itu kalau P4. Jadi kalau P2 dan P3 materi soalnya itu adalah CAT UNBK berbasis soal observasi Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu komen di kolom komentar, kira-kira mana Bapak Ibu pilih, di observasi seperti 2022, atau Bapak Ibu yang P2 P3 ikut tes CAT UNBK tapi materi soalnya soal observasi dan observasi diri sendiri. Kalau saya lebih pilih ikut tes CAT UNBK tapi soalnya soal observasi, karena ingat Bapak Ibu, soal CAT antara P2 dan P3 itu akan berbeda jauh dengan tes CAT P4. Nah, inilah inilah Bapak Ibu ya, inilah 9 kategori ya guru honorer yang wajib ikut tes CAT UNBK P3K 2023 Bapak Ibu ya. Nah, di sini lihat kejelasannya di sini bahwasanya tes CAT UNBK untuk P3 atau dan P2 adalah soal observasi. Nah, ingat ya, soal observasi. Observasi CAT UNBK P3 bukan observasi Capsek tetapi diri sendiri. Sedangkan kalau pelamar umum P4, tes CAT UNBK-nya itu adalah tes CAT UNBK seleksi kompetensi, yang mana seleksi kompetensi itu ada 3. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural serta wawancara. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah calon guru.